Awal mulanya saya jadi ASN ya saya taunya pengabdian bro. Ya kebetulan awal saya masuk juga di protokol walaupun setelah 3 bulan di protokol saya langsung di kelurahan. Jadi lulus saya alhamdulillah 3 bulan kemudian saya dilantik jadi sekretaris lurah saat itu di Batu di Songgokerto. Nah terus setelah 1 tahun kemudian saya juga dilantik menjadi sekcam, sekretaris camat di Junrejo. Nah setelah itu saya kembali menjadi kasubag protokol. Karena waktu itu sekcam belum eselon 3, jadi saya yang eselon 4 sama bergeser di kecamatan, dari kecamatan ke kasubag protokol. Setelah itu saya juga sempat ke Badan Keluarga Berencana dan Kesos. Jadi ini yang juga tidak pernah saya pikir di keilmuan saya di keluarga berencana juga pernah di Bapeda di bidang ekonomi, Bapeda Kota Batu saat itu bro. Sampai kemudian saya memutuskan untuk pindah ke Pemprov pada saat kondisi ibu saat itu drop. Jadi saya memutuskan untuk merawat ibu karena di kota Surabaya medis terlengkap pertimbangan kami itu dan saya melamar untuk menjadi bagian dari ASN Provinsi Jawa Timur dan kebetulan saya diterima 2010 saya masuk dan saat itu saya masuk karena terakhir saya di protokol Kota Batu, saya masuk di sini di protokol sampai dengan saya berkarir sampai alhamdulillah dapat amanah promosi di Kasubag Protokol dan Kabag Protokol dan terakhir menjelang kurang lebih 12 tahun ini saya kebetulan dapat amanah itu dari Allah melalui pemimpin kami Bu Gubernur Jawa Timur diamanai untuk menjadi Kadispora dengan segala tes untuk open bidding yang terlewati. Kami dilantik oleh Ibu Gubernur tanggal 9 November. Prof? 9 November ya siap Prof. 9 November dan saya TMT untuk melaksanakan tugas tanggal 22 November Prof. Dan mulai saat itu seluruh kegiatan sudah berjalan, seluruh mata anggaran untuk kegiatan ini juga sudah berjalan. Jadi saya berkesempatan untuk memaksimalkan apa yang sudah ada terkait kegiatan inovasi dan kami memutuskan untuk meneruskan yang sudah ada setelah kami kaji ulang dan itu memang sesuai dengan 2 bagian dari 9 Nawabakti Satya Ibu Gubernur. Yang pertama kita punya program unggulan untuk olahraga itu penggerak olahraga masyarakat. Penggerak olahraga masyarakat itu direkrut dari sarjana olahraga yang ada di seluruh kabupaten kota yang kebetulan saat 2021 itu rekrutmennya melibatkan UNESA Prof dan disampaikan dari 170 sarjana olahraga yang tersebar di kabupaten kota itu sebagai penggerak olahraga masyarakat yang notabene untuk memasyarakatkan olahraga. Sama dengan yang disampaikan Bu Gubernur untuk Jatim Seger, Jatim Senang Gerak dan memasyarakatkan olahraga. Salah satunya juga kita punya SPOP, Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar bagi kan Dispora Pembibitan Prof, kita berbagi porsi dengan KONI. Nah di KONI ini untuk prestasinya, jadi kalau di Disporanya untuk pembibitan atletnya Prof. Jadi kita menjaring untuk bibit-bibit atlet yang ditentukan di awal. Nah itu dari segi olahraga, jadi SPOP juga sebagai lapis kedua dari desain besar olahraga nasional. Sambil kami menunggu adanya untuk juklak untuk desain besar olahraga daerah yang diketuai oleh Gubernur Jawa Timur nantinya. Jadi ada 2 program gubernur yang kita bisa bersinergi dengan Dispora Jawa Timur yang sama seperti yang disampaikan Ibu kita
harus mampu nyekrup dalam bekerja itu. Menyekrup dan mengorkestra semuanya itu salah satunya juga keberadaan kita di Jatim Berdaya. Jatim Berdaya itu pemuda wirausaha, pemuda pelopor dan semuanya termasuk dengan peningkatan prestasi olahraga. Dan yang satunya lagi kita di Jatim Harmoni, Prof. Nah, Jatim Harmoni itu ya kita dengan sinergitas tadi yang seperti yang disampaikan Ibu Gubernur selama ini sampai dengan di era pandemi ini ya, dengan segala keterbatasan kita tidak mungkin sendirian untuk memaksimalkan kinerja. Jadi kita harus selalu bergandengan tangan dengan semua lini dan sampai dengan saat ini yang menjadi kebanggaan kami di Dispora Jawa Timur. Terima kasih adanya forum ini salah satu bukti bahwa kami mencoba untuk selalu tidak berhenti bersinergi dan berkolaborasi. Luar izin Prof. Jadi kemarin alhamdulillah satu bulan yang lalu tepatnya pada saat ada ulang tahun PWI Sibo kami menerima penghargaan sebagai tokoh penggerak olahraga Jawa Timur. Semuanya kembali lagi dari semangat yang diberikan Ibu Gubernur dan Ibu Gubernur juga menerima hal yang sama sebagai tokoh penggerak olahraga Jawa Timur yang beliau menginspirasi kita semuanya insan olahraga untuk terus berlatih keras dan jaga sportivitas untuk Jawa Timur dan mengharumkan Jawa Timur di nasional dan internasional. Jadi kami juga sangat support. Akhirnya dengan semangat beliau kami turun, kami mencoba mengenali dan menyampaikan semangat beliau ke semua insan olahraga dan jujur kami juga tidak terpikir untuk akhirnya kami mendapat penghargaan dari teman-teman PWI dan Siwo Jawa Timur. Prof, mungkin kami bisa menjelaskan sedikit terkait dengan Dispora Jawa Timur, Prof? Ya, Dispora, ya. Jadi mengenai kewenangan konkuren, ada pembagian kewenangan karena khusus urusan pemerintah daerah mungkin bisa ditampilkan. Di Jawa Timur itu terbagi menjadi 3, di Dispora Jawa Timur terbagi menjadi 3 orientasinya, kepemudaan, olahragaan dan kepramukaan. Dan di kepemudaan sendiri kita penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan seperti yang disampaikan Prof. Nuri tadi ya. Terkait dengan salah satunya dengan pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi. Pemuda kader provinsi nanti itu terbagi lagi menjadi pemuda pelopor, pemuda wirausaha dan pemuda kader ini. Dari pemuda pelopor ini ada kompetisi pemuda pelopor, festival dan penghargaan pemuda yang untuk mengapresiasi semuanya, termasuk koordinasi lintas sektor kepemudaan dari berbagai unsur kepemudaan, organisasi kepemudaan ini kita satukan persepsi untuk programnya yang bersinergi dengan pemerintah. Itu programnya Ibu Gubernur Jawa Timur dan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur terkait wirausahawan muda. Ada petani milenial, salah satunya Dispora Jatim yang berusaha untuk membuat program yang nyekrup tadi, Prof, izin. Jadi kita membuat program dengan Dinas Pertanian. Nah, pemudanya yang dari kita yang merekrut, ya pendidikannya di sana dan alhamdulillah sudah terrespon dari Kementerian Pertanian juga, Prof. Dan kita memberangkatkan dari beberapa pemuda Jawa Timur. Kami sampaikan tadi, Prof. Jadi alhamdulillah ada peternak milenial. Kami juga bersinergi dengan Dinas Peternakan dan kami juga bersinergi dengan Bakorwil, seluruh Bakorwil terkait dengan East Java Super Corridor dan Millennial Job Center. Millennial Job Center kita juga koordinasi dengan Naker Trans di Snaker. Jadi bersinergi dalam untuk memaksimalkan kepemudaan ini, porsi kepemudaan seperti yang disampaikan oleh Bu Gubernur Jawa Timur ke kami bahwa Dispora Jawa Timur ini borderless karena dalam hal ini olahraga itu tidak ada sekat untuk diterima di berbagai negara dan termasuk juga kepemudaan
Ini tidak ada sekat untuk semua kepentingan. Jadi tergantung jika kita mengorkestra semuanya itu untuk membawa nama baik Jawa Timur, insya Allah hasilnya akan lebih dari yang dibayangkan. Sementara kalau misalnya kendala untuk ininya mungkin belum luas ya Prof ya. Cuman ya intinya kita terbatas mengirimkan kader, kita harus penjaringan kader yang butuh waktu. Ya hanya itu saja, cuman secara kendala yang benar-benar menghambat insya Allah. Jadi kami melanjutkan dari peran Dispora Jatim tadi terkait dengan keolahragaan sama menindaklanjuti adanya desain besar olahraga nasional. Dari pendidikan, dari keolahragaan dibagi menjadi 3 aspek, ada pendidikan, masyarakat, dan prestasi. Nah dari pendidikan ini kita ada pusat pendidikan dan latihan atau PPLP yang bekerja sama langsung dengan Kemenpora yang ada di Jawa Timur ini Prof. Terus ada sentra pembinaan olahraga pelajar yang notabene lapis kedua dari desain besar olahraga nasional. Jadi manakala dari desain besar olahraga nasional itu ada 14 cabur andalan, cabur inti. Nah kita ada beberapa cabur yang memang sudah terdidik sebelumnya yang bisa mungkin diterima di provinsi lain yang tidak ada caburnya di awal, Prof. Jadi lapis kedua dari desain besar olahraga nasional. Cuman kita tetap support dan mensukseskan desain besar olahraga nasional, Prof. Dan ada sentra pembinaan olahraga khusus, nah yang disabilitas, Prof. Dari disabilitas itu yang diketuai NPC yang untuk kekompakannya. Jadi kan ada 2, ada KONI dan ada NPC, Prof. Dan di sini ada sentra pembinaan olahraga khusus, pelajar khususnya. Yang terakhir juga kelas khusus olahraga yang kita rintis yang sekarang ini berproses kita. Dan kita menunggu untuk penerimaan mahasiswa baru dengan mekanisme yang baru. Nah, di sini yang kami ceritakan, izin Bu Jenderal dan hadirin sekalian, intinya kelas khusus olahraga ini 1 kelas saja, karena kalau di SMA kita ada Semanor ya yang di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, kita kemarin sudah konsultasi, kita bersinergi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang juga beliau sebagai PJ Sekda. Kita bahas semuanya yang untuk di Jawa Timur ini mengingat permintaan dari beberapa bupati wali kota yang ada di Jawa Timur untuk beliau sangat tergerak dengan kelas khusus olahraga. Jadi bukan 1 sekolah tetapi 1 kelas olahraga saja. Nah, nanti di situ ada talent scouting dan ada penyaringan juga dulu di situ, minat bakatnya itu seperti apa dan prestasinya seperti apa. Kita kelas khusus olahraga itu mulai SMP untuk di kabupaten kota dan SMA untuk di tingkat provinsi. Dan ini yang baru dari Dispora Jawa Timur, Prof. Alhamdulillah di triwulan semester awal ini. Dan kejuaraan olahraga pelajar kita juga nanti menyelenggarakan di Oktober ini. Ada Popda Oktober nanti yang alhamdulillah Ibu Gubernur juga menyetujui dilaksanakan di Sidoarjo sebagai tuan rumah. Nah, nanti tentunya juga ada Prapopnas dan Prapopnas di akhir tahun dan Popnas di 2023. Nah, untuk kegiatan masyarakat ini ada POM seperti yang kami sampaikan di awal tadi, penggerak olahraga masyarakat yang kita rekrut dari sekitar sampai dengan saat ini jumlahnya sekitar 170-an dari sarjana olahraga. Dan ini beliau luar biasa sekali untuk gebrakannya dan sinerginya. Beliau juga bersinergi dari para POM ini juga kita ada target di sana yang kita berikan ke mereka untuk memasyarakatkan olahraga ini dan menjaring bibit-bibit baru. Dan ini juga berdampak bagus juga seiring yang disampaikan dengan Prof Nuri dan Prof Randy. Jadi tadi terkait mengorkestra dan terkait untuk memasyarakatkan olahraga supaya meminimalkan untuk pemuda yang mungkin ke arah negatif. Jadi semua diajak olahraga dan dari pemuda inilah yang bisa dengan berbagai cara untuk menularkan semangat untuk berbudaya hidup sehat, Prof.
Jadi berikutnya juga ada pekan olahraga tradisional dan pembinaan fasilitas terkait dengan Kormi. Kormi kita komite olahraga rekreasi yang olahraga masyarakat ini contohnya olahraga tradisional sama seperti yang waktu itu kami disampaikan Ibu Gubernur Jawa Timur, salah satu yang dilakukan di Spora Jatim. Kita ke beberapa alun-alun Prof, yang selama ini ke beberapa alun-alun kita pilih kapan hari itu mulai dari awal alun-alun Pamekasan, terus Malang sama Sidoarjo, termasuk Surabaya kita mengenalkan egrang. Egrang egrang mungkin semuanya kita tahu Prof, cuman yang generasi milenial ini kan sudah mulai melupakan itu. Dua pasang dengan trompa itu bagian panjang itu yang jadi memang kita untuk memasyarakatkan olahraga dan juga sama membudayakan olahraga sampai dengan tercipta Jatim Senang Gerak, karena seperti yang disampaikan data dari Ibu Brigjen Juansi tadi memang sangat benar bahwa untuk indeks pembangunan olahraga dan pembangunan pemuda kita masih rendah Prof. Jadi perlu berbagai kerjasama dengan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan dan meningkatkan indeks pembangunan pemuda dan indeks pembangunan olahraga khususnya di Jawa Timur. Dan yang terakhir prestasi. Prestasi itu kita juga ada beberapa poin termasuk dengan kejuaraan olahraga melalui PON, Peparnas, Porwanas dan Porprov. Nah PON seperti yang kemarin ini kita juga prestasi yang luar biasa Jawa Timur dengan pengiriman atlet. Sebetulnya kalau misalnya dikategorikan kita memang juara 3, tapi dari jumlah atlet yang dikirim, nah kita mayoritas untuk perolehan medalinya. Jawa Timur sudah sangat luar biasa untuk pembinaan prestasi. Untuk Peparnas juga kemarin juga dari 100% kita hanya sekitar 35% yang tidak mendapat medali dari 100% yang dikirim. Untuk perolehannya kira-kira seperti itu Prof di PON dan Peparnas di 2021 kemarin. Untuk Porwanas akan dilaksanakan di Oktober tahun 2022 Pekan Olahraga Wartawan Nasional, dan untuk Porprov kita juga KONI nanti yang melaksanakan. Porprov itu di 4 kabupaten kota, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Lumajang. Dan nanti di bulan Juni ini Prof. Jadi yang terakhir fasilitas olahraga pembinaan KONI Jatim yang notabene kita juga hibah untuk KONI Jatim untuk prestasi. Ya untuk yang terakhir dari kepramukaan. Jadi alhamdulillah pramuka juga sama kemarin dengan Ibu Gubernur juga untuk proses untuk Untara yang di Lumajang segala macam. Sangat terapresiasi dari semua kalangan itu Prof, dan semua terjadi sampai dengan saat ini kita selalu bersinergi dengan arahan dan kepemimpinan Ibu Gubernur, karena beliau selalu menyampaikan kepada kami tidak bisa kita untuk bekerja sendirian, kita harus bersinergi dengan semua elemen agar semua hal-hal yang sifatnya tidak maksimal bisa saling melengkapi.